membela kepada yang bayar. Dugaan dihilangkannya rekam medik dari seseorang gitu. Advokat itu wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Selamat datang di TV Podcast. Smartizen kali ini Yayasan TV Nasional Indonesia bersama iSmart TV menghadirkan sebuah perbincangan dalam bentuk podcast yang menghadirkan narasumber yang berpengalaman di bidangnya dan tentunya dapat menginspirasi Smartizen semua untuk taat asas, taat etika, dan taat hukum. Dan TV Talk kali ini kita akan membahas bantuan hukum untuk rakyat. Di hadapan saya sekarang sudah hadir Bapak Ucok Rolando Paruliantamba SHMH. Selamat sore Pak Ucok. Selamat sore Mbak Ira. Pak, biar Smartizen semakin kenal Bapak, boleh dong Pak dikenalkan dulu. Ya. Nama Bapak asli mana, tinggal di mana mungkin? Ya. Selamat sore ya. Terima kasih kepada iSmart TV. Terima kasih juga kepada kru iSmart TV. Dan terima kasih juga kepada Mbak Ira ya yang sudah memandu acara ini. Perkenalkan, nama saya Ucok Rolando Paruliantamba. Ya, dari namanya saja sudah Ucok ya, pasti dari Sumatera. Dari Sumatera, kita asal usulnya dari Sumatera. Ya, bapak ibu saya dari Sumatera Utara, tepatnya dari Pulau Samosir ya. Kemudian merantau ke Kota Bandung. Lantas saya sendiri sudah lahir di Kota Bandung. Tumbuh berkembang di Kota Bandung. Dan sekolah juga di Kota Bandung, tapi untuk menjalani pendidikan tingginya di kota yang lain, bukan di Kota Bandung. Merantau gitu ya Pak? Merantau di kota yang lain. Sekarang kesibukannya apa Pak? Saya profesi atau kesibukan setiap hari ya, karena advokat ya, profesi advokat. Ya, setiap hari ya menjalani profesi advokat, memberikan bantuan hukum dan jasa hukum kepada masyarakat. Begitu. Pak, kan jadi advokat nih Bapak sekarang udah berapa lama? Saya sudah menjalani profesi sebagai advokat itu sejak tahun 2007 ya. 2007 itu berarti sekarang tahun 2022. Sudah hampir kurang lebih 15 tahun ya. Iya udah senior. Kurang lebih 15 tahun. Berarti kan jadi advokat tuh nggak gampang ya Pak ya, ada prosesnya. Betul. Boleh Pak di-share sedikit ke teman-teman gimana sih proses atau yang Bapak lalui waktu itu sampai sekarang jadi advokat? Ya, terlebih dahulu sebelum saya mengambil sikap bulat menjalani profesi sebagai advokat, saya tidak bisa menghilangkan faktor sejarah di mana saya digembleng dan dididik baik di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, tetapi juga dididik dan digembleng di satu organisasi yang namanya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Organisasi kampus mungkin waktu itu atau eksternal? Itu eksternal. Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia itu atau GMNI itu organisasi eksternal kampus, bukan di internal. Saya masuk Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto itu melalui seleksi UMPTN. Ya. Dulu pengen sebenarnya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Parahyangan. Pengen gitu, karena di sana tokoh-tokoh advokat itu begitu banyak ya, yang sudah kita kenal bersama. Dan tetapi keluarga sepertinya belum mampu gitu untuk mendukung saya kuliah di sana, karena ya secara karena swasta ya, swasta tentu biaya yang dikeluarkan untuk kuliah di sana berbeda dengan kuliah di negeri. Kalau dulu kan negeri itu masih disubsidi lah. Ya paling tidak memang berkuliah di kampus negeri lebih murah gitu, lebih murah biayanya. Nah, orang tua lebih mendorong saya untuk kuliah di kampus negeri
Ya karena situasi ekonomi masih sulit ya. Makanya pilihannya tadi? Pilihannya akhirnya pada saat UMPTN itu saya pilihan pertamanya Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Oh, Unpad pilihan pertamanya mungkin ya Pak ya? Pilihan keduanya itu Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Oh, iya. Ya rezeki diberikan Tuhan saya diterima di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Akhirnya saya menjalani pendidikan tinggi di sana. Dan sambil menjalani pendidikan tinggi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto atau UNSUD ya disebutnya. Unsud. Saya mengikuti organisasi yang saya bilang tadi yang namanya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Ya. Oh di situ Pak timbul ada keinginan? Ya. Emang gimana Pak itu bisa ada timbul keinginan? Ya jadi organisasi itu sepertinya memang organisasi yang cukup kondusif ya. Cukup kondusif untuk orang-orang yang senang mengadvokasi orang gitu. Mengadvokasi atau memberikan pendampingan atau memberikan bantuan kepada masyarakat yang faktanya masyarakat itu ada satu kesenjangan gitu, kesenjangan komunikasi antara penyelenggara pemerintah, kesenjangan informasi, kesenjangan komunikasi. Nah, posisi kami menjembatani gitu, menjembatani. Kami bertemu masyarakat, kami bertemu dengan orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang secara politik dizolimi gitu kan. Orang yang masih kurang sadar akan kesadaran politiknya juga belum ada, kesadaran hukumnya juga belum ada. Nah, kami hadir di sana. Melalui organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia itu yang menjadi satu wadah kami bertemu dengan orang-orang yang perlu kami advokasi. Organisasi itu sebagai wadah untuk menyemai bibit-bibit orang untuk yang yang punya keberpihakan kepada rakyat kecil. Gitu. Kita digembleng sana, di kader, memiliki ideologi ya, bagaimana teknik-teknik melakukan advokasi, bagaimana teknik-teknik melakukan komunikasi politik. Nah, di sanalah tempatnya. Saya mengikuti pendidikan kader di sana. Dari PPAB, Pekan Penerimaan Anggota Baru, kemudian kaderisasi dan seterusnya sampai dengan kita selesai dan akhirnya selesai juga di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Akhirnya itulah modal saya. Jadi tadi karena mungkin lingkupnya masih terbatas mungkin ya Pak? Ya, ruang lingkupnya memang terbatas. Saat itu kita pernah dulu saya punya pengalaman ada permasalahan pabrik gula di seputaran Kalibagor dulu. Ada pabrik gula, ada permasalahan hukum di sana. Tetapi karena kita punya keterbatasan saat itu, kita belum advokat, belum pengacara, ya. Tetapi ingin mengadvokasi, ya tapi secara formal kita punya keterbatasan, nggak boleh gitu kan. Nah, akhirnya, saya ini harus menjadi pengacara nih, pengacara yang benar-benar pengacara gitu, yang memang mempunyai lisensi, ya. Memenuhi ketentuan persyaratan perundang-undangan. Nah, akhirnya saya ambil keputusan saya harus jadi advokat. Dan bahkan sebelum saya lulus dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, saya sudah lebih dulu mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Emang prosedur kita jadi advokat itu kayak gimana Pak? Nah, dulu kan begini ya, kita kan tahu bahwa organisasi advokat itu kan dulu sebelum adanya Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI, ada kurang lebih 8 kalau saya tidak salah organisasi advokat itu. Nah, saya kebetulan mengenal organisasi advokat dan kemudian mengikuti pendidikan profesinya itu yang namanya Ikatan Advokat Indonesia Cabang Purwokerto. Nah, saat itu ada pembukaan pendidikan khusus profesi advokat yang diselenggarakan oleh IKADIN Cabang Purwokerto bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Itu tahun?
tahun 2005 kalau nggak salah itu. 2005 belum lulus saya. Saya sebentar lagi sudah mau wisuda itu. Saya mengikuti pendidikannya dan selesai pendidikan, kemudian Perhimpunan Advokat Indonesia ini terbentuk di tahun 2005. Nah, kemudian Perhimpunan Advokat Indonesia membuat ketentuan bagi calon advokat. Bakal calon lah ya, bagi orang-orang atau setiap orang yang ingin menjadi advokat harus mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Kurikulumnya juga sudah ada. Nah, pendidikan khusus profesi advokat yang saya jalankan di IKADIN itu karena organisasi yang diakui oleh undang-undang pada saat itu adalah Peradi, dan Peradi lah yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan khusus profesi. Akhirnya saya mau tidak mau harus mengikuti lagi PKPA. Pendidikan lagi. 2 kali saya yang diselenggarakan oleh Peradi berarti. Yang diselenggarakan oleh Peradi. Begitu. Jadi tadi proses kita kalau mau jadi advokat itu berarti kita harus ikut pendidikan ya Pak ya? Ya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat, syarat untuk menjadi advokat itu harus berlatar belakang pendidikan tinggi ilmu hukum. Kemudian telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat, kemudian lulus ujian profesi advokat, kemudian magang 2 tahun terus menerus sesuai dengan ketentuan itu. Begitu syaratnya. Jadi syarat yang pertama itu saya ikuti. Saya ikuti pendidikannya dari Peradi, kemudian sekitar tahun 2006 ya, itulah pertama kali Perhimpunan Advokat Indonesia itu atau Peradi itu menyelenggarakan ujian pertama kali. Pertama kali itu Mbak Ira, pertama kali, bahkan jargon pada saat itu, jargon yang digembar-gemborkan oleh Peradi pada saat itu adalah ujian zero KKN. Jadi murni gitu. Murni. Zero KKN, 0 KKN, nggak boleh ada korupsi, kolusi, nepotisme. Sekalipun kita punya kenalan di dalam. Nah, kalau saya tidak salah atau saya tidak keliru ya, ada passing grade-nya pada saat itu. Passing grade-nya itu kalau tidak salah 6,5. 6,5. Untuk lulus. Sebenarnya 7 ya, sebenarnya itu 7. Tetapi kalau dia 6,5 dilakukan pembulatan menjadi 7. Nah, puji Tuhan saya lulus. Nah, ini kan syarat ini kan kumulatif. Mengikuti pendidikan khusus, selesai pendidikan, mengikuti ujian UPA, ujian profesi advokat. Begitu lulus, ada lagi tantangan selanjutnya. Magang 2 tahun terus menerus. Nah, persyaratan ini saya tempuh. Maganglah 2 tahun terus menerus. Sangat ketat, dahulu itu sangat ketat. Benar-benar 2 tahun. Itu kita juga memiliki kewajiban untuk membuat laporan pelaksanaan magang yang diketahui dan dimonitoring oleh advokat pendamping namanya. Ya, sepertinya istilah advokat pendamping sampai dengan hari ini masih ada ya. Nah, begitulah Mbak Ira. Perjalanan saya sampai menjadi advokat diawali dari situasi pendidikan saya ya di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, tambah lagi organisasi di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia itu yang membentuk saya memiliki karakter orang yang memberikan advokasi atau pendampingan kepada masyarakat. Akhirnya keputusannya bulatlah menjadi advokat. Oh, gitu. Jadi itu ya latar belakang Bapak tadi. Demikian. Jadi udah yakin lah, menjadi advokat. Yakin. Nah, Pak, apa sih bedanya pengacara, advokat, sama penasihat hukum? Soalnya kan mungkin orang-orang banyak keliru gitu. Ya, baik. Memang dahulu istilah advokat ini kurang dikenal gitu. Orang mengenalnya pengacara. Kan betul. Pengacara. Ya, pengacara ya orang yang beracara kan begitu ya. Orang yang beracara. Nah,
sekarang istilah pengacara itu sekarang sudah tidak dikenal. Dengan adanya Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat, yang dikenal itu adalah advokat, bukan pengacara. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa bahasa advokat ini memang kurang familiar, lebih dikenal pengacara. Karena memang dahulu dua terminologi ini ada dua dikenal istilah, pengacara dan advokat. Dan masing-masing kewenangannya berbeda. Kalau pengacara, orang yang beracara, lingkupnya pengadilan. Ruang lingkupnya di pengadilan. Gitu. Dan wilayah kerjanya adalah hanya sebatas wilayah di mana izin atau sumpah pada saat dia pengacara itu diberikan. Misalnya begini, kalau pengacara kan surat atau lisensinya itu kan dulu itu dari pengadilan tinggi. Diambil janji sumpah di pengadilan tinggi, misalnya pengadilan tinggi Jawa Barat misalnya. Wilayah kerjanya dia hanya wilayah di pengadilan tinggi Jawa Barat saja. Gitu. Dulu ini ya. Kalau saya dengar cerita dari senior-senior dulu, itu ada pengacara, ada advokat. Nah, si pengacara ini hanya punya kewenangan beracara itu hanya di wilayah, kalau dia pengadilan tinggi Jawa Barat ya di wilayah pengadilan tinggi Jawa Barat. Misalnya Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Cirebon, misalnya ada perkara di sana di Cirebon. Pada saat dia punya perkara di Pengadilan Negeri Semarang misalnya, dia harus minta izin dulu. Ada namanya surat kuasa insidentil. Wilayah kerjanya dia, ya karena dia Jawa Barat, begitu masuk wilayah hukum di luar Jawa Barat, dia harus minta izin dulu ke pengadilan tinggi di sana. Surat kuasa insidentil namanya. Nah, berbeda ketika kita berbicara advokat. Kalau advokat, istilah advokat ini adalah orang yang memberikan bantuan hukum juga, dia bisa beracara di dalam, dia juga bisa menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Istilahnya itu kalau di dalam penyelesaian sengketa atau perkara di dalam pengadilan, istilahnya itu litigasi. Kalau di luar pengadilan disebut non litigasi. Nah, hanya advokatlah yang punya kewenangan untuk menyelesaikan soal-soal atau perkara-perkara di luar pengadilan. Misalnya menjadi mediator, menjadi negosiator, itu hanya advokat. Dan wilayah kerjanya dia tidak seperti pengacara yang saya sebut tadi. Dia bekerja di seluruh Indonesia. Ketika seorang advokat punya perkara di Pengadilan Negeri Sumatera Utara misalnya di Medan, dia bisa beracara lagi di Pengadilan Negeri Surabaya, dia juga bisa gitu. Karena wilayah kerjanya di seluruh Indonesia. Dan legitimasi dari advokat juga diperoleh bukan dari pengadilan tinggi, tetapi dari surat keputusan Menteri Kehakiman. Nah, itu dulu ceritanya tuh dari senior-senior itu begitu ya, dari Menteri Kehakiman. Nah, pasca Undang-Undang Advokat diundangkan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, terminologi pengacara itu sudah dihapus. Jadi sekarang dikenalnya? Sekarang dikenalnya advokat. Gitu. Yang bisa menyelesaikan sengketa di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Dan advokat sendiri sudah didefinisikan secara normatif. Menurut ketentuan undang-undang itu disebutkan advokat itu adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Ya, undang-undang advokat itu tadi. Orang kalau mau memenuhi persyaratan undang-undang berarti harus bagaimana? Proses yang sudah saya lalui tadi itu. Berlatar belakang pendidikan tinggi ilmu hukum, kemudian sudah pendidikan khusus profesi, mengikuti ujian profesi advokat dan dinyatakan lulus, magang 2 tahun terus-menerus, kemudian bisalah kemudian diajukan dan dimohonkan kepada pengadilan tinggi
untuk dilakukan janji atau sumpah sebagai advokat. Jadi tadi ya proses menjadi advokat tuh nggak gampang. Tidak gampang. Ada persyaratannya yang harus gampang. dilalui. Tadi harus S1 hukum, terus melakukan pendidikan, ujian, dan terakhir magang. Setelah magang baru bisa disumpah gitu ya Pak ya. Tadi menarik sih Pak. Tugas advokat tadi kan memberikan jasa hukum ya. Iya. Jasa hukum kayak apa aja tuh Pak bentuknya, maksudnya? Jasa hukum yang dimaksud itu kayak apa? Ya. Jasa hukum itu saya menggunakan istilah jasa hukum, pengertian jasa hukum ya. Jasa hukum itu saya menggunakan pengertian undang-undang. Jasa hukum itu yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara jasa hukum itu termasuk di situ adalah memberikan bantuan hukum, ya, pendampingan, kemudian konsultasi hukum, itulah kurang lebih ruang lingkup jasa hukum. Memberikan bantuan hukum, kemudian memberikan pendampingan, memberikan konsultasi hukum gitu. Dan itu jasa hukum itu melekat menjadi kewenangan dari seorang advokat. Itu orang yang berprofesi memberikan jasa hukum. Jasa hukum. Ya. Tadi ada bantuan hukum ya Pak ya. Bantuan hukum siapa aja sih Pak yang bisa memberi yang dapat mendapatkan bantuan hukum tuh siapa aja? Yang berhak mendapatkan bantuan hukum. Pada prinsipnya begini ya. Kita kalau melihat di dalam ketentuan undang-undang lah ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini kan konstitusi ya. Konstitusi. Kalau kita baca di dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 disebutkan di sana begini. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Nah, ini bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Jadi kalau dikatakan bantuan hukum itu untuk siapa? Ya, bantuan hukum itu untuk kepada semua warga negara. Semua punya hak. Semua punya hak mendapatkan akses bantuan hukum. Semuanya. Gitu. Tidak melihat latar belakang pendidikan, tidak melihat latar belakang suku, agama, ras, antar golongan, tidak melihat latar belakang sosial, strata sosialnya. Jadi semua ditujukan, bantuan hukum itu ditujukan kepada semua warga negara. Ya termasuk kepada Mbak Ira juga bisa. Sasaran bantuan hukum itu juga kepada Mbak Ira. Gitu. Jadi bisa kepada siapapun kepada ya, Pak, ya? Siapapun. Tadi bantuan hukum. Nah, bantuan hukum ini gini Pak, Bapak mungkin pernah dengar ya istilah, berarti kan membantu orang yang punya permasalahan hukum. Ya, betul. Apakah benar nih, Bapak setuju atau enggak nih statement yang menyatakan apakah benar advokat ini hanya membela, atau membela berarti di sini membantu gitu ya, kepada yang bayar? Setuju atau enggak Pak sama statement itu? Ya, ini perlu kita koreksi ya. Membela kepada yang bayar. Jangan juga kita berpandangan negatif kepada istilah di dalam undang-undang advokat itu, bayar dalam tanda petik tadi itu disebutnya honorarium. Dan itu diatur dalam undang-undang advokat. Udah diatur ya itu? Diatur dalam undang-undang advokat. Jadi advokat itu berhak gitu mendapatkan honorarium atas jasa hukum yang diberikan kepada kliennya. Nah, soal menentukan honorarium ini atas jasa hukum yang sudah diberikan ini, itu berdasarkan kesepakatan. Jadi soal tarif tidak ada dikenal seperti tarif tertentu gitu, tidak ada. Itu berdasarkan kesepakatan. Nah, jadi kepada masyarakat yang memang membutuhkan jasa hukum, ya itu juga termasuk bantuan hukum ya. Bagi masyarakat yang memang mampu ya, kita kategorikan mampu untuk dikenakan honorarium, ya kita akhirnya membuat kesepakatan
kesepakatan untuk honorarium atas jasa hukum yang sudah kita berikan gitu. Tetapi ketika advokat diidentikan, diduga lah ya, diduga lah bahasanya, advokat diduga membela yang bayar. Jadi satu, pembayaran itu harus dimaknai sebagai honorarium, dan itu sudah diatur oleh undang-undang advokat. Membela yang bayar, kita membela hak hukumnya, gitu. Itu harus dipisahkan gitu. Berbeda ketika dia bayar saya bela dengan saya dibayar karena ada hak saya sebagai advokat untuk menerima honor. Itu berbeda. Nah, yang kita bela itu adalah posisi hukumnya. Itu ya. Misalnya begini. Di dalam KUHP ditentukan di sana disebutkan bahwa seorang tersangka ya, seorang tersangka memiliki hak untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan dan atau pengalihan jenis penahanan dari tahanan rutan ke tahanan kota. Itu hak. Nah, sekarang posisi kita adalah membunyi-bunyikan hak itu gitu. Memberikan edukasi kepada klien kita ya, bahwa Bapak selaku tersangka ini sudah ada penetapan tersangka. Tetapi berdasarkan surat perintah penahanan, Bapak ditahan oleh penyidik dalam kurun waktu 20 hari. Ya, di sana juga tidak hanya soal itu yang akan kita sampaikan. Di dalam KUHP, Bapak punya hak untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Nah, kurang lebih seperti itu. Disinilah jasa seorang advokat, masyarakat yang awam tidak mengerti hukum. Nah, itu betul. Kita hadir di sana untuk memberikan dan memberitahukan Bapak itu punya hak mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Bagaimana tata caranya? Di situ juga keahlian kami. Seorang advokat kemudian akhirnya membuat surat formal, surat permohonan penangguhan penahanan, kemudian dilampirkan dengan penjamin, gitu. Nah, kurang lebih seperti itulah ilustrasinya dari sedemikian banyak hak-hak hukum yang dimiliki oleh seorang warga negara, itu termasuk untuk mendapatkan hak pembelaan. Misal di dalam ketentuan undang-undang sendiri disebutkan bahwa seorang terdakwa yang diancam hukuman di atas 5 tahun, ya, di atas hukuman 5 tahun ancaman ya, ini wajib untuk didampingi oleh penasihat hukum. Nah, ini di sini hak itu juga sudah ada gitu. Jadi tadi ya maksudnya di sini membela itu karena membela hak ya Pak. Membela hak hukum seorang warga negara itu yang kita bela gitu. Dan tadi masalah bayar itu kan tadi ada di undang-undang sendiri, honorarium sebenarnya. Tapi sekarang gimana untuk orang yang tidak mampu nih Pak? Apa ada bantuan hukum yang diberikan? Ya, ada. Jadi saya sedikit menceritakan satu kasus di Kota Bandung ya. Ini soal perkara pembunuhan ini. Saya nggak usah sebut namanya siapa. Ini perkara pembunuhan yang cukup menggegerkan Kota Bandung juga lah. Kebetulan kami ditunjuk sebagai penasihat hukumnya pada saat itu. Karena memang latar belakangnya juga latar belakangnya dari masyarakat yang tidak mampu, ya. Ukuran ketidakmampuan itu apa? Ya, ketidakmampuan itu sepanjang bisa ditunjukkan dan diperlihatkan surat keterangan tidak mampu, ya kan? Kita memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, gitu ya. Kita memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Dan ada satu kewajiban gitu. Jadi advokat ini kan tidak melulu hanya berbicara masalah uang gitu. Uang dan uang dan uang gitu. Bantuan hukum secara cuma-cuma berarti maksudnya gratis Pak? Iya, ini gratis. Jadi ada 2 dasar hukum yang bisa dijadikan pijakan hukum kita dalam rangka menyelenggarakan bantuan hukum kepada masyarakat. Yang pertama itu ada di dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Advokat. Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Advokat itu wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu ya. Gitu. Yang memang ukuran ketidakmampuan ini kita
tidak bisa melakukan verifikasi faktual gitu, datang ke rumahnya ini orang mampu apa tidak gitu, tidak. Yang penting tadi bisa dibuktikan lewat tetapi surat keterangan itu ya, Pak ya. Kita hanya melakukan seleksi administrasi gitu, seleksi administrasi. Ketika ada calon klien datang, kemudian mengajukan permohonan bantuan hukum, karena kita sebagai advokat wajib, ini bahasanya itu wajib, itu dalam undang-undang itu wajib. Nah, kita berikan syarat sepanjang dia bisa memberikan, yang bersangkutan bisa memberikan memberikan syarat surat keterangan tidak mampu itu, ya kita wajib membantu gitu. Kan ukurannya kan seperti itu. Kami tidak meminta alamat dan kemudian mengirim tim kami dari kantor untuk melihat rumahnya cukup layak atau tidak. Kategori masyarakat tidak mampu atau tidak? Tidak. Kami cukup hanya menyeleksinya dari tadi ya, surat administrasi saja, seleksi administrasi. Nah, perkara yang saya sebutkan tadi itu kategorinya tidak mampu. Ya, perkara pembunuhan yang cukup cukup menggegerkan kota Bandung lah kalau saya katakan. Oh, di Bandung ya. Di Bandung. Saya tidak usah sebut tidak usah sebut. Tapi perkara itu kita memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Dan terkait masalah membela yang bayar. Nah, ini kita harus objektif. Kita tidak mau gitu melihat perkara hukum itu secara subjektif gitu ya. Contoh misalnya begini, perkara itu displit 3 perkara. Kan ada 6 orang. Yang berkas pertama 1 orang terdakwa, berkas kedua 3 orang, berkas yang selanjutnya 2 orang, gitu ya. Nah, untuk perkara yang memang nyata-nyata secara material dan secara pembuktian, berkas yang pertama ini terlihat bahwa pelakunya adalah X misalnya. Dalam nota pembelaan kami nyatakan betul, kami akui bahwa perbuatan itu dilakukan. Gitu. Perbuatan itu dilakukan oleh 2 orang ini. Karena ada pengakuan gitu. Kita tidak mau membela sampai pokoknya benar gitu, enggak. Karena fakta-fakta di persidangan memang terlihat, terbukti 2 orang ini yang melakukan perbuatan itu. Dalam nota pembelaan kami meminta supaya yang bersangkutan dihukum. Dalam nota pembelaan kami itu, yang bersangkutan dihukum dengan hukuman yang seringan-ringannya. Begitu. Jadi yang seringan-ringannya ya, itu kemudian pertimbangan hakim. Tetapi kalau kemudian terhadap terdakwa yang lain yang nyata-nyata memang tidak melakukan perbuatan itu, kami meminta untuk di dalam nota pembelaan ya, pledoi, kami minta mohon majelis hakim pemeriksa perkara yang memutus perkara ini untuk diputus, dinyatakan tidak bersalah dan bebas gitu. Kita minta bebas. Nah, jadi kita harus profesional. Seorang advokat itu harus profesional. Sekalipun advokat selalu datang dari hal yang subjektif, tetapi subjektivitas itu mengarah kepada objektif. Begitu ya. Kita membela klien kita. Betul. Tetapi arah pembelaan kita adalah kepada hal-hal yang objektif. Kalau pertemuan pertama kali kita dengan klien kita mengatakan bahwa saya tidak bersalah, Pak, ya itu subjektif. Tetapi ketika diperiksa perkaranya di pengadilan, kemudian ternyata bukti-bukti sudah menguatkan bahwa perbuatan itu ternyata perbuatan yang dilakukan oleh klien kami. Itulah yang saya sebutkan. Seorang advokat yang profesional dari arah subjektif menuju kepada arah yang objektif. Gitu. Jadi harus seperti itu. Jadi jangan sudah tahu salah, kita bela mati-matian ini. Udah tahu perbuatannya sudah ada. Saksi-saksi yang melihat juga sudah ada bahwa perbuatan itu dilakukan oleh klien kita. Ya sudah, kita harus profesional. Dia yang melakukan. Tetapi ada faktor-faktor pembelaan yang kita mohon supaya klien kita diberikanlah hukuman yang ringan. Misal ada anak, terus baru pertama kali ini melakukan perbuatan pidana ya, dan kemudian di dalam persidangan juga berperilaku baik, sopan, kemudian kooperatif. Gitu. Inilah hal-hal yang kami ajukan kepada di muka persidangan kepada majelis hakim untuk jadikan pertimbangan
supaya hukumannya, misalnya ancaman hukuman 5 tahun, kami mohonlah jangan 5 tahun, gitu kan. Tapi kalau bersalah ya tetap bersalah. Jadi, tapi kalau nyata-nyata memang tidak bersalah, ngapain kok yang nyata-nyata benar, ngapain kok jadi salah gitu? Ya kita bela mati-matian di sana gitu. Tadi ya walaupun tadi yang Bapak ceritakan itu kan perkara yang cuma-cuma lah mungkin maksudnya gratis itu ya. Jadi tetap aja tuh jadi statement Smartizen nih ya, kalau ada yang bilang advokat hanya membela yang bayar, haknya yang dibela ya, kalau salah ya tetap aja diakui gitu kesalahannya. Kalau memang dia nyata-nyata bersalah ya kita harus akui. Kita ini kan penegak hukum ya. Jadi di Indonesia ini ada istilah catur wangsa penegak hukum. Siapa saja unsur-unsur penegak hukum di sana? Ada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membawahi Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri. Yang kedua, Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Yang ketiga, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir, advokat. Ya, advokat. Advokat ini penegak hukum. Tapi ada satu lagi, saya dengar selain catur wangsa ada juga pancawangsa. Kementerian Hukum dan HAM. Ini juga bagian dari institusi penegak hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi advokat sebagai salah satu penegak hukum, ya, dia harus memang benar-benar menegakkan hukumnya gitu. Kalau klien kita memang benar-benar bersalah, ya berdasarkan hukum pembuktian ya tentunya ya, ya kita harus secara fair gitu menyatakan bahwa klien kita bersalah gitu. Tetapi kalau memang tidak cukup kuat bukti untuk menjerat klien kita sebagaimana pasal-pasal yang ada dalam KUHP itulah misalnya, kita harus secara profesional juga untuk menyatakan bahwa klien kita tidak bersalah gitu. Dengan upaya kita konstruksi hukum ya, argumentasi hukum, persesuaian antara norma dengan peristiwa konkret. Ya itu teknik para advokat lah itu yang masing-masing kita sudah pelajari pada saat pendidikan khusus profesi advokat. Selebihnya ya pengembangan diri saja dan sentuhan masing-masing gitu. Jadi tadi jangan khawatir ya buat Smartizen yang ngerasa tidak mampu, sedang membutuhkan bantuan hukum, terus tidak mampu. Ada ya tadi bantuan hukum cuma-cuma yang wajib, ternyata advokat tuh wajib memberikan. Jadi nah gini Pak, Bapak kan tadi udah lama nih dari 2005 ya berarti? Ya, 2000 saya advokat. Mengikuti memasuki lingkungan advokat itu sudah sejak tahun 2004. 2004 tuh. 2004. Tetapi lama lagi, ya? Secara formal mendapatkan legitimasi dari negara, pengukuhan dari negara sebagai advokat itu tahun 2007. 2007. Berarti selama Bapak tadi 2007 itu jadi advokat, apa aja nih Pak yang udah dilakuin, bantuan hukum apa aja yang sudah Bapak? Ini yang cuma-cuma ya? Iya, yang cuma-cuma. Ya, jadi sejak saya berprofesi sebagai advokat ya, secara formal tahun 2007 itu saya langsung masuk dan berkecimpung di satu wadah organisasi bantuan hukum yang dibentuk dan diselenggarakan oleh Ikatan Advokat Indonesia Cabang Bandung. Itu namanya Posbakum. Oh, Posbakum. Pos Bantuan Hukum. Nah, Pos Bantuan Hukum ini juga cukup mampu untuk menggembleng saya juga gitu. Kalau waktu mahasiswa kan saya banyak digembleng di organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia itu kan. Tetapi pasca menjadi advokat, Pos Bantuan Hukum itulah yang kemudian menggembleng secara kuat ya, membentuk saya secara pribadi menjadi advokat, baik itu teori maupun praktek. Nah, suasana di Pos Bantuan Hukum Ikadin itu setiap hari ada kurang lebih 5-8 perkara yang datang konsultasi atau yang ditangani? Iya, yang ditangani. Yang ditangani. Di Posbakum itu ya Pak? Iya, di Posbakum itu. Jadi jam terbang kita sangat tinggi gitu. Jadi setiap hari gitu kan. Macam-macam perkaranya, dari perkara pencurian,
dari perkara pencabulan, perkara apa lagi, tipu gelap, dari perkara apa lagi ya, penganiayaan, macam-macam lah. Banyak dari sampai ke judi 303 itu ada itu. Nah, jadi kita kenyang gitu dengan menu-menu perkara itu ya, baik di pidana maupun di perdata, kenyang sekali kita digembleng. Makanya tadi saya katakan Kawah Chandra di mukanya itu ya pos bantuan hukum itu. Kita digembleng, perkara-perkara dari semua varian pidana itu kita tangani. Perkara-perkara dari semua varian perkara perdata kita juga tangani. Jadi yang berkesan bagi saya perkara di pos Bakum yang pernah saya tangani, ini bantuan hukum cuma-cuma ya, itu termasuk perkara pembunuhan yang saya ceritakan tadi. Perkara pembunuhan, terus ada satu perkara masalah dugaan malpraktek, dugaan dihilangkannya rekam medik dari seseorang gitu. Pasien? Ya, seorang pasien gitu. Kami mengajukan gugatan, kemudian kami mengajukan ahlinya juga, dan puji Tuhan perkara itu dikabulkan. Kami meminta di dalam perkara itu hakim memutus bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dihilangkannya rekam medik. Kemudian kami meminta dihukum para tergugat itu untuk membayar kerugian material dan kerugian imaterial. Nah, menariknya perkara itu adalah ketika ahli yang kami ajukan itu, ini kan karena menyangkut dunia kesehatan ya. Kami mengajukan ahlinya itu seorang dokter. Sangat sulit menghadirkan seorang dokter di muka persidangan dalam rangka perkara yang berkaitan masalah diduga menghilangkan rekam medik. Sangat sulit. Sangat sulit lah, sangat sulit. Akhirnya kami dapat, menariknya adalah dokter yang kami ajukan itu adalah ahli yang sebenarnya tidak relevan dengan keahliannya. Yang bersangkutan itu dokter gigi. Gitu kan? Iya. Sementara perkara ini menyangkut dokter X lah, titik-titik gitu, nggak usah saya sebut gitu. Tetapi memang berbeda. Tapi persamaannya adalah soal rekam medik ini tidak melihat dokter umum kah atau dokter gigi, ini ukurannya sama. Karena rekam medik itu ukurannya kan soal anamnesa, diagnosa, dan terapi. 3 hal ini. Itu yang terekam di dalam catatan medis dari seorang pasien. Nah, sempat ada perdebatan gitu karena dokter yang kita hadirkan di muka persidangan tidak sesuai dengan perkara itu kan begitu. Tetapi kami mampu untuk meyakinkan majelis hakim bahwa yang dihadirkan ini bukan soal spesifik keahlian dokter tertentu, tetapi hal yang umum, general. Apa itu? Rekam medik. Yang dokter-dokter yang lain pun, mau dokter umum, dokter anak, dokter spesialis atau dokter gigi, itu yang soal namanya rekam medik itu umum, basicnya sama, soal anamnesa, diagnosa, dan terapi. Akhirnya karena kita mampu untuk memberikan argumentasi di muka persidangan, sekalipun profesor-profesor di sana pada saat itu sudah keberatan, hakim memutuskan untuk ahli ini harus kita dengar keterangannya dan disumpah. Yang luar biasanya adalah kenapa tadi saya katakan menarik, pertimbangan hukum kenapa sampai dikabulkannya gugatan itu, salah satu pertimbangannya adalah menggunakan pertimbangan dari ahli yang kami hadirkan di muka persidangan tadi. Yang tadi padahal diperdebatkan gitu. Padahal diperdebatkan di awal gitu. Nah, dan akhirnya ini memberikan satu satu gambaran yang lebih jelas. Awalnya sumir. Tetapi ini dengan hadirnya ahli ini akhirnya jadi terang benerang. Ada lagi satu poin yang penting. Ada pertanyaan pada saat itu mengatakan begini. Kalau sebuah rekam medik kemudian dimusnahkan, ya kan? Apakah rekam medik itu merupakan hak? Nah, ahli ini menjawab, rekam medik itu hak
Hak siapa? Hak pasien. Hak itu terletak pada secari kertas ini apa terletak pada isinya? Wah, dia sebut terletak kepada isinya. Jadi kalau medianya adalah soft copy pun, sepanjang isinya masih ada, hak itu tidak musnah. Nah, pada saat itu langsung kami katakan begini, Yang Mulia, mohon, karena tadi sudah ahli mengatakan bahwa rekam medik itu adalah hak pasien, dan hak itu bukan terdapat pada secari kertasnya, tetapi terdapat di dalam isinya. Kami mohon untuk rekam medik atas nama klien kami untuk diperlihatkan di muka persidangan. Akhirnya datang majelis hakim yang mengatakan begini, ya sudahlah, supaya tidak ada dusta di antara kita, katanya. Coba perlihatkan. Datang pihak tergugat mengatakan, Yang Mulia, mohon maaf, rekam medik sudah kami musnahkan. Baik secara kertas ini maupun soft copy-nya sudah tidak ada. Kami langsung katakan, Yang Mulia, karena pengakuan adalah bukti yang terkuat untuk dalil-dalil posisi gugatan kami tentang pemusnahan, berkaitan pemusnahan rekam medik. Untuk itu kami tidak perlu buktikan lagi karena tergugat sudah mengakui. Karena itulah akhirnya kami dikabulkan perkara itu di tingkat pengadilan negeri, di pengadilan tinggi dikuatkan, sampailah di tingkat Mahkamah Agung Kasasi dikuatkan. Saya cukup itu yang sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Artinya pesannya di sana adalah kita harus memberikan manfaat. Ya, profesi apapun kita ini, ya saya sebagai advokat gitu ya. Saya sebagai advokat, saya juga bisa juga menghimbau kepada junior-junior ya yang sedang berkiprah di dunia profesi ini, jangan melulu hanya berbicara masalah uang gitu. Tetapi dari aspek sosial juga kita perlu hadir gitu. Kita perlu hadir. Ini perkara yang pernah saya tangani ini, kemenangan yang saya peroleh ya, ini melebihi fee profesi advokat saya. Saya pernah mendapatkan fee 1 miliar. Waduh. Pernah saya dapat. Pernah. Iya. Ini melebihi gitu. Melebihi dari atau nominal siapa yang punya honorarium paling tinggi lah sekalipun. Menurut saya, kepuasan seorang advokat pada saat mendapatkan putusan yang mampu memberikan mampu mengubah dan memberikan manfaat kepada kliennya, sekalipun dia tidak dibayar, ini mampu mengalahkan nilai nominal yang bermiliar-miliar ini. Gitu. Saya rasakan betul karena dia sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Dia sujud di muka persidangan itu. Nah, jadi saya sangat tersentuh gitu ya dengan perkara itu. Masih banyak lagi cerita tentang perkara-perkara yang kurang lebih seperti itulah. Makanya sangat berkesan ya tadi. Sangat berkesan. Jadi seorang advokat harus mengambil peran dalam situasi-situasi seperti itu, ya. Harus mengambil peran, tidak hanya melulu menghargai perkara itu bukan hanya ketika berbicara honorariumnya 1 miliar atau 2 miliar, bukan. Mau 1 miliar honorariumnya atau 0 rupiah karena bantuan hukum cuma-cuma, cara kita menangani perkara itu ya tetap sama gitu. Tetap maksimal. Harus maksimal. Harus serius gitu kan. Karena mau perkara besar atau perkara kecil atau cuma-cuma ya sama saja. Cara penanganannya kan sama, hukum acaranya juga sama, kan begitu. Jadi tidak usah khawatir kalau kita sebagai advokat kita mulailah dari hal-hal yang seperti ini gitu. Bantuan hukum secara cuma-cuma, memberikan bantuan secara maksimal gitu. Karena itu nanti akan mengikuti gitu, ya. Apalagi bagi yang masih pemula di dalam dunia advokat, saya pikir perlu jam terbang ya. Ketika seorang advokat masih belum banyak praktek, perlulah kita kemudian melalui lembaga-lembaga bantuan hukum berproses di sana ya. Organisasi pemberi bantuan hukum berproses di sana, memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat. Sekaligus itu juga akan
secara berbanding lurus juga nanti akan meningkatkan kualitas kita gitu. Karena kita akan menangani banyak perkara dari semua varian-varian gitu, pidana, perdata, PT-UN, dari semua kamar-kamar yang ada di hukum acara itu ya kita ikut terlibat di dalam. Jadi matang gitu ya Pak. Jadi matang dia gitu. Iya. Jadi tadi menarik banget sih Pak tadi ternyata perkaranya. Dan teman-teman juga berarti nggak usah khawatir, bantuan cuma-cuma itu bukan berarti advokat yang membantunya tuh ngerjainnya seenaknya, nggak gitu, tetap maksimal gitu. Maksimal, tadi aja yang diceritakan Pak Uco kan itu bantuan cuma-cuma. Tapi hasilnya pun maksimal ya Pak ya. Gitu. Dan ternyata dapat kepuasan juga dari situ. Ada kepuasan yang sifatnya bukan material. Tapi imaterial. Dan ternyata kepuasan imaterial itu mengalahkan yang material. Gitu. Sangat puas sekali kita. Dan sangat bersyukur gitu. Tadi ya menarik sekali. Kalau misalnya sekarang nih Pak kan pandemi nih. Betul. Ya. Banyak juga mungkin yang konsultasi ke Bapak. Banyaknya permasalahan apa sih Pak di masa pandemi ini? Ya, di masa pandemi COVID-19 ini yang kita juga tidak tahu kapan usai, tapi sepertinya makin hari makin baik ya, karena jumlah vaksin juga sudah cukup lumayan, kuantitasnya dan kualitasnya juga sudah cukup meningkat, sehingga mudah-mudahan masyarakat kita akan keluar dari situasi ini. Dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini memang kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum itu lebih pada menahan diri gitu. Kalaupun ada masyarakat sekarang yang sedang bersengketa atau sedang ada perkara, kecenderungannya lebih banyak menahan diri. Menahan diri gimana? Menahan diri maksudnya begini, kalau misalnya ada tagihan hutang piutang misalnya, ada satu hubungan hukum hutang piutang, ternyata orang si debitornya ini tidak mampu untuk melakukan pembayaran ya karena alasan COVID dan macam-macam lah. Saya melihat kecenderungan menahan diri itu untuk tidak melakukan upaya hukum dulu, begitu. Lebih kepada peringatan-peringatan yang saya perhatikan ya. Atau banyak perkara yang lain orang lebih banyak nanti dulu lah gitu. Ditahan dulu gitu, karena situasi yang belum, ya banyak keterbatasan. Kita harus mengakui secara objektif bahwa kondisi pandemi ini membuat orang selama kurang lebih 2 tahun ini ya, membuat orang banyak mengalami keterbatasan dalam segala hal lah, apakah itu ekonomi, kemudian jangkauan untuk mobilitas orang itu. Nah, tetapi bukan berarti bahwa perkara tidak ada. Jadi perkara-perkara yang kami terima biasa di dalam masa pandemi ini ya masih sengketa tanah ada, ya, sengketa tanah ada, sengketa soal tagih menagih hutang piutang yang dilatar belakangnya dari hutang piutang juga ada. Gitu. Cuman kuantitasnya tidak begitu banyak, itu kondisinya. Tapi walaupun berarti lagi COVID juga masalah hukum banyak aja ya Pak. Masalah hukum ada saja, tetapi cara orang menangani dan mensikapi permasalahan itu selama pandemi ini memang berbeda dengan sebelum kita mengalami pandemi gitu. Kalau dulu cukup banyak intensitas perkara yang masuk ya, dan kemudian pola penanganannya juga lebih langsung kepada somasi, kemudian tidak juga diselesaikan ya kita lakukan upaya hukum. Misalnya gugatan. Non litigasi ya kalau kata Bapak. Ya, awalnya dilakukan non litigasi. Saat ini kalau non litigasi belum mampu menyelesaikan permasalahannya, masuk ke wilayah litigasi. Nah, sekarang itu lebih banyak kepada wilayah-wilayah non litigasi dulu gitu. Ya, mudah-mudahan setelah situasi normal bisa lagi kembali normal kan begitu situasinya. Saya tadi aja kan kata Bapak sehari aja bisa sampai 5 perkara. Ya, itu dulu di waktu saya di Posbakum itu ya. Gitu. Nah, gini Pak, ini teman-teman tadi biar maksudnya teman-teman yang kurang mampu gitu ya. Iya. Yang membutuhkan jasa hukum, bantuan hukum. Harus datang kemana nih kalau biar mereka bisa dapat bantuan hukum cuma-cuma?
Oh, Tadi kan salah ya. satunya Bapak bilang pos Baik. vakum. Ya. Nah, ada Ya. lagi nggak kemana biar teman-teman tahu gitu? Ya, baik. Jadi kepada masyarakat pencari keadilan yang hendak mengakses ya, itu mungkin bahasanya yang lebih tepat, mengakses organisasi pemberi bantuan hukum, ya masyarakat datanglah ke organisasi-organisasi pemberi bantuan hukum. Apa saja itu? LBH, Lembaga Bantuan Hukum, atau organisasi-organisasi pemberi bantuan hukum di organisasi profesi advokat. Contoh di Peradi. Peradi itu ada organisasi bantuan hukumnya namanya PBH. PBH Peradi. Atau seperti yang tadi saya sebutkan tadi di Ikadin sendiri, itu ada yang namanya Pos Bantuan Hukum Ikadin. Atau di LBH-LBH yang tersebar di Kota Bandung lah misalnya ya. Itu bisa kita mengajukan permohonan bantuan hukum kepada organisasi-organisasi itu. Nah, organisasi-organisasi pemberi bantuan hukum itu selain tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, tetapi juga mengenai secara spesifik tentang bantuan hukum. Organisasi pemberi bantuan hukum itu tunduk juga terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Di sana tata caranya ada. Salah satunya adalah si calon penerima bantuan hukum itu harus mengajukan permohonan dulu. Ajukan dulu permohonan secara tertulis. Ya tentu yang bersangkutan si pemohon hadir di sana kan. Disampaikan secara lisan, kasus posisinya disebutkan. Kemudian dibuatkan secara tertulis, ajukan permohonan. Nah, kalau yang si calon penerima bantuan hukum ini dikualifikasikan sebagai masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu, harus membawa syarat SKTM tadi itu, surat keterangan tidak mampu, yang akan diperoleh nanti dari pemerintah setempat lah, dari kelurahan atau kecamatan setempat. Nah, baru kemudian itu diajukan. Saya dari praktek yang sudah saya jalani, ya itu akan kita layani gitu. Kita layani sebaik mungkin. Tinggal nanti hal-hal yang lebih teknis lagi ya, lebih teknis itu terkait masalah bukti, kemudian saksi-saksi ya, bukti surat ya, itu nanti harus dipenuhi gitu. Nah, itu sampai kapan? Sampai kapan itu? Sampai kapan itu bantuan hukum cuma-cuma itu? Ya sampai perkara itu diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap. Tidak hanya sampai tingkat pengadilan negeri saja. Ya sampai itu putusan itu memiliki kekuatan hukum tetap. Bisa saja sampai tingkat pengadilan negeri kalau kita tidak mengajukan upaya hukum. Kalau pidana itu ya 7 hari ya. Kalau perdata itu 14 hari. Nah, tetapi kalau masih melakukan upaya hukum ya sampai dengan tingkat pengadilan tinggi banding ya. Atau masih lagi upaya hukum, inkrahnya nanti sampai kasasi misalnya. Ya sampai di sana lah. Perkara yang saya sebutkan atau saya ceritakan tadi, yang soal rekam medik tadi itu kami memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum atau klien kami itu ya sampai tingkat Mahkamah Agung. Sampai tingkat Mahkamah Agung. Jadi perkara itu ya contohnya ya, perkara di tingkat pengadilan negeri, kami mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar perkara itu dinyatakan keluarlah untuk dimohonkan penetapan pro bono. Itu dulu kami ajukan permohonan. Penetapannya keluar. Akhirnya perkara itu ditetapkan menjadi perkara pro bono. Tidak ada biaya. Gitu. Di tingkat pengadilan negeri tidak ada biaya. Kepada kami juga kami tidak meminta honorarium, ya. Kan itu kewajiban kami untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma karena masyarakat yang tidak mampu. Di pengadilan tinggi pun pada saat pihak lawan pada saat itu kan mengajukan banding. Kami juga harus menanggapi lewat apa? Kontra memori banding. Diputus, dikuatkan, melakukan upaya hukum lagi ke Mahkamah Agung di tingkat kasasi. Bantuan hukum yang kami berikan juga sampai cuma-cuma sampai tingkat Mahkamah Agung di tingkat kasasi dan akhirnya diputus
dan memiliki kekuatan hukum tetap. Ya itulah, jadi kembali lagi bantuan hukum itu ya sampai selesai gitu. Selesainya itu sampai dengan putusan itu memiliki kekuatan hukum yang tetap gitu. Wah, menarik sekali, kita banyak banget dapat ilmu tadi dari cerita pengalaman Pak Ucok aja dari tadi ya, sebelum proses menjadi advokatnya seperti apa, terus ternyata dalam memberikan bantuan hukum juga tadi gak hanya profit lah, ada juga nih bantuan hukum cuma-cuma yang tadi udah dijelasin juga banyak banget prosedurnya seperti apa. Betul. Dan jangan khawatir, tetap maksimal kok kerjanya ya tadi. Benar. Ya, terima kasih banyak Pak Ucok atas paparannya Mbak Ira, yang luar biasa. Terima kasih juga. Buat teman-teman semua, jangan lupa kunjungi laman web dan YouTube TV yang ada di bawah ini. Sampai ketemu nanti, jangan lupa taat asas, taat etika, dan taat hukum. Saya pamit undur diri. Salam. Terima kasih.